Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, yang kami taati para alim ulama, para asatidz dan para masyayikh, dan yang kami muliakan para tokoh masyarakat sekitar daerah sini, Sulak Besuki, Gang Pelajar, dan yang kami cintai dan kami bangga-banggakan peserta pengajian rutin malam Senin, pengajian kitab Fathul Qorib dan juga Bidayatul Hidayah. Semoga pengajian atau belajar bersama ini membawa manfaat langgeng ila yaumil qiyamah. Amin. Merupakan suatu kehormatan kami bisa hadir di majelis yang penuh barokah ini, meskipun hujan rintik-rintik, tapi tidak menghalangi kami untuk semangat belajar bersama dengan kawan-kawan. Sebelum pengajian ini kita mulai, ada titipan untuk dibacakan surat Al-Fatihah dengan harapan para almarhum dan almarhumah ini yang akan kami sebutkan mendapatkan kenikmatan yang abadi di alam barzakh sampai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga seluruh dosa-dosanya diampuni serta seluruh amal ibadahnya diterima. Ala hadhin niyatis salihah syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik lagi Kiai Syihab Bunyai Tarwiyatin, Kiai Sulhan Bumi Hani, Bapak Syamsul Arifin, Bapak Marhawi, Bu Ba'ah, Mas Selamet, Bapak Sahan, Bu Sati. Annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'afihim wa yudkhiluhumul jannah wa yunajjihim min azabil qabri wa azabin nar. Ala hadhin niyati salihah syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk hari ini sebenarnya saya kira acaranya sampai larut malam, ternyata dimulai setelah maghrib ya. Dan kami tidak membawa kitab Fathul Qorib, jadi terpaksa Fathul Qoribnya libur dulu, langsung kitab Bidayatul Hidayah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'amalihi fid dharaini amin. Thumma idza asfarrat
nuli ing dalem nalikane dadi kuning asyamsu apa srengenge, ketika matahari ini menguning. Kenapa matahari menguning? Ya sudah maklum karena dekat dengan bumi ya. Fajtahid mongko berusaha sapa sira antauda ing yento balik sapa sira ilal masjidi maring masjid qoblal ghurubi ing dalam sadurunge surupe srengenge, wa tashtaghila lan yento sibuk sapa sira bitasbihi kelawan maca tasbih wal istighfari lan istighfar. Maka yang kita lakukan adalah berusaha untuk ke masjid sebelum matahari tenggelam, supaya kita itu di sana bisa sibuk membaca tasbih dan istighfar. Kenapa kok pergi ke masjid, kok tidak di rumah saja? Karena kalau di masjid itu lebih enak suasananya. Kalau di rumah, suasana rumah ini suasana dunia. Banyak sekali hal-hal yang bisa menghalangi kita dari akhirat. Tapi kalau di masjid ini suasana akhirat dan suasana malaikat. Kalau kita zikir kok ada di rumah, paling-paling sebentar bisa khusyuk, kemudian banyak gangguan. Salah satunya gangguan itu adalah sesuatu yang sekarang sedang merekam saya. Ini biasanya pengganggunya itu ya. Sedang membaca subhanallah wa bihamdi subhanallah astaghfirullah. Kelunding WA teko sopo iki ya. Jangan-jangan dari si doi lah. Akhirnya kita membaca istighfar sambil membaca WA. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bagaimana ini? Ya, tidak ada pahalanya. Jadi zikir-zikir itu kalau dikerjakan tanpa kekhusyuan selain Al-Quran dan sholawat, ini tidak membawa pahala ya. Kalau sholawat dengan Al-Quran meskipun tanpa kekhusyuan ini berpahala. Kalau yang lain harus dengan kekhusyuan. Kita membaca astagfirullah harus dibarengi dengan perasaan merasa bersalah dan meminta ampun kepada Allah. Bukan membaca astagfirullah tapi sambil cengengesan ya. Kenapa cengengesan sambil baca WA? Astagfirullahaladzim 4 kali 4 sama dengan 16, sempat tak sempat harap dibalas, ada saja. Akhirnya cengengesan ya. Ini istighfarnya tidak ada artinya nanti ya, tasbihnya juga tidak ada artinya. Padahal tasbih itu pahalanya meskipun bacaannya ringan, bacaannya sangat mudah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim ya, itu bisa memperberat timbangan amal kita ya. Taqilatani 'alal lisan apa? Khafifatani 'alal lisan wa taqilatani 'alal mizan ya. Gampang di lidah tapi berat di timbangan. Orang kalau membaca subhanallah itu biasanya lisannya tidak terpeleset ya. Kalau membaca alhamdulillah dengan Allahu Akbar, kalau dibaca cepat ini sering kepleset. Coba kalau kita wiridan setelah sholat ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini lidah kan tidak terpeleset, tidak sampai berubah menjadi ban halus, itu tidak bisa ya. Karena mudah sekali. Tapi kalau alhamdulillah kalau kita baca dengan cepat, maka bunyinya bisa jadi delam ya. Kalau Allahu Akbar kebar ya, tidak ada pahala ini ya. Jadi zikir itu harus dibaca dengan tepat dan juga khusyuk ya. Jadi lebih tepatnya itu kalau kita berzikir sebelum terbenamnya matahari kita ke masjid, dan ini juga bisa
menunjang kekhusyuan sholat. Saya pernah mendengar salah satu kiai, salah satu guru kita itu berkata seperti ini, orang yang di luar sholat tidak pernah ingat kepada Allah, maka di dalam sholat dia juga tidak akan ingat kepada Allah. Jadi penunjang kekhusyuan sholat ini adalah mengingat Allah dulu sebelum masuk kepada sholat. Fa inna fadla hadzal waqti, krana sak temene keutamaane waktu iki, kafal lima qabla tulu'i iku kaya keutamaane waktu qabla tulu'i kang ing dalem sadurunge muncule srengenge. Waktu terbenamnya matahari ini keutamaannya, pahalanya ini sama dengan pahala sebelum terbitnya matahari. Karena kalau kita lakukan berarti kita ini mengamalkan salah satu perintah Al-Quran. Dalam surat Toha, wasabbih bihamdi rabbika qabla dhulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini dalam surat Toha, ini perintah Allah. Wahai Nabi, bacalah tasbih dengan memuji Tuhanmu sebelum munculnya matahari dan sebelum ia tenggelam. Waqara lan maca sira qabla ghurubi syamsi ing dalam sadurunge surupe srengenge, wasyamsi wadhuhaha ing surat wasyamsi wadhuhaha, wal laili idza yaghsha lan surat wal laili idza yaghsha, wal muawwidhataini lan a'udzu loro. Surat sing ono a'udzune loro. Ini kita lihat dalam syarahnya Imam Qastolani ini bersabda ya, mengatakan siapa yang membaca surat wasyamsi wadhuhaha maka Allah akan memberinya rizki berupa pemahaman yang cerdas. Jadi cerdas itu ada yang bawaan sejak lahir, ada yang bisa diasah. Kalau yang bawaan sejak lahir ya, wah seperti senior kami ya, yang sekarang viral itu memang cerdas bawaan sejak lahir, yaitu Gus Bahak dari Jawa Tengah itu, masya Allah ya, hafal alfiyah itu hanya 7 hari katanya. Al-Quran menghafal hanya 1 bulan ya. Cerdas luar biasa. Ini memang sudah cerdas fadl ya, cerdas bawaan. Ada yang masya Allah ya, menghafal itu nggak bisa-bisa, memaham juga sulit ya. Nah ini apakah dia ini tidak bisa cerdas nantinya? Ya bisa-bisa saja, asal diasah terus otaknya dan juga dibarengi dengan doa. Salah satunya usaha untuk mencerdaskan pemahaman, mencerdaskan akal adalah membaca surat wasyamsi wadhuhaha sebelum terbenamnya matahari. Terus siapa yang membaca surat wal-laili idza yaghsha, ini maka dia ini akan dijaga dari terbukanya aibnya. Setiap manusia kan pasti punya aib, pasti punya hal-hal yang buruk. Kalau hal-hal yang buruk itu tertutupi, tidak terbongkar, ini harapannya ya. Harapannya besok di akhirat juga tidak akan dibongkar oleh Allah. Kita melakukan dosa-dosa kecil ya, dalam keadaan tidak tahu, orang-orang itu tidak ada yang melihat. Nah ini ya, kalau dosa kecil ini tidak dipublikasikan oleh Allah, tidak terbongkar ya, ini suatu rahmat ya. Suatu saat nah, di akhirat nanti ditutupi dan itu potensinya diampuni dosanya ya. Supaya dosa kita itu tidak
supaya dosa yang tersembunyi atau keburukan kita ini tidak viral, bagaimana caranya? Caranya ya kita tidak membuka aib orang lain. Pertama ya, setiap perbuatan itu pasti ada balasannya. Kalau kita biasa membuka aib orang lain, maka aib kita sendiri pasti nanti akan terbuka suatu saat. Loh, kok jadi viral ini gimana ya? Nah, ini ya. Terus juga membaca surat walaili idza yaghsha ya. Ini insya Allah aman. Dan ini suatu rahmat ini harus disyukuri kalau ada keburukan kita atau aib kita yang tidak terbongkar. Jadi jangan sampai aib ini malah kita bongkar sendiri. Ini Allah malah marah ya. Saya itu pernah ketemu sama orang ya. Beliau ini cerita kepada saya, padahal saya baru kenal. Aku iki arek tambeng-tambeng ya arek gini. Seneng ini, seneng was nakal-nakali lah. Harusnya saya kan tidak tahu, harusnya jangan diberitahu. Langsung saya stop ya. Sudah mas. Maksiat sampean itu lebih baik saya tidak tahu. Lebih baik saya tahu sampean ini orang baik, lebih aman dari untuk hati saya. Supaya saya mendekat ke sampean ini ya tidak ada suudzon, terus juga sampean ini tidak dapat ghadab dari Allah, tidak dapat marah dari Allah. Jadi jangan sampai dibuka sendiri. Barang siapa yang membaca, kita teruskan surat Al-Falaq, maka akan dijaga dari keburukan. Dan barang siapa membaca surat An-Nas, maka dia ini akan dilindungi, akan dijaga dari bala dan musibah. Ya. Terus barang siapa yang membaca 4 surat itu secara kontinu, istiqomah terus menerus, maka rezekinya akan turun seperti air hujan. Nah, ini ya. Oleh-oleh dari Imam Al-Qastolani. Jadi kalau jenengan pikir-pikir ya, urusan rezeki ini sebenarnya kita yang mencari rezeki atau kita ini menjemput rezeki? Jawabannya adalah sebenarnya kita ini menjemput rezeki, karena rezeki itu sudah ada takarannya ya. Jadi jangan sampai ada orang itu merasa bahwa rezeki yang dia dapat ini memang jerih payahnya sendiri, hasil pemikirannya sendiri, hasil ilmunya sendiri. Semua itu murni pemberian dari Allah. Nah, Islam ini punya kunci-kuncinya. Kunci rezeki itu ada pada Islam sebenarnya. Bagaimana rezeki itu bisa mudah untuk dijemput? Ya, sholat duha, taat kepada Allah, menjaga sholat jamaah, ya. Kemudian sholat subuh berjamaah, ini juga termasuk sebab-sebab mudahnya rezeki. Rezeki itu kadang-kadang kalau kita pikir itu tidak masuk akal. Ini kalau anak-anak masih belum keluarga semuanya atau sudah? Belum ya, masih kelihatan bocah ini soalnya. Itu kalau urusan rezeki besok kalian ini kalau mikir masalah rezeki itu mumet ya. Jadi rezeki itu enggak usah dipikir ya. Ada orang gajinya ini cuma 2 juta, kemudian dia ini kebutuhannya tiap bulan itu mencapai sekitar 3 juta untuk dia dan keluarganya. Kalau dipikir mumet, bisa-bisa menjadi anggota buser botak separuh. Tidak usah dipikir, berdoa saja ya. Jadi masalah pendapatan dengan pengeluaran, ini yang penting pengeluaran itu hati-hati. Insya Allah tidak akan kekurangan.
tidak terlalu ngirit dan tidak terlalu boros. Pengeluaran itu sedang-sedang saja. Ini nanti insya Allah untuk masalah rezeki itu kita ini tidak akan susah ya. Dan juga rezeki itu datangnya kadang-kadang ya nggak masuk akal ya. Ada seorang kawan ya, sekolah sampai tinggi, dia berharap dapat ijazah terus kemudian menjadi pejabat, menjadi pegawai negeri, jadi PNS ya. Ternyata rezekinya ada di kepala orang, jadi tukang cukur. Dia bisa kaya gara-gara nyukur, bisa beli mobil, bisa beli ini gara-gara nyukur. Lah kan nggak nyambung ya. Jadi urusan rezeki itu memang hak prerogatif Allah, tidak ada urusannya dengan pendidikan. Kadang orang berpendidikan pun dia ini kalau rezekinya takarannya memang kecil ya tidak jadi orang kaya. Orang tidak pernah sekolah pun kalau takaran rezekinya itu besar, maka ya dia jadi orang kaya. Terus tidak pasti orang itu kalau alim ya, rezekinya gede. Kalau kita lihat kiai-kiai di Jawa ini kan rata-rata kan kaya-kaya. Nggak mesti. Dulu di zaman sahabat ini ada yang sampai mahjur alaih, yang sampai dibatasi masalah keuangannya ini sampai pailit, bangkrut beliau. Padahal alim. Lah, Khulafaur Rasyidin itu yang paling masyhur keilmuannya itu adalah Sayyidina Ali. Nah, beliau ini malah yang paling miskin. Jadi urusan rezeki itu memang sudah ditulis ya. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis yang ada di kitab Arba'in Nawawi itu, orang kalau dia ini masih ada dalam perut ibunya, nah, dia ini nanti ketika sudah ditiup ruh, maka di situ akan dicatat rezekinya, kemudian umurnya berapa, ya. Terus amalnya seperti apa, ini dicatat semuanya. Dia ini termasuk ahli neraka atau ahli surga, ini dicatat semuanya dalam perut ibu ya. Jadi urusan rezeki ini nggak usah susah-susah ya. Wal taghrub lan becik tenggelam alaika ing atase sira asyamsu apa srengenge wa anta hale utawi sira fil istighfari iku ing dalem maca istighfar. Ya, sebaiknya, seharusnya matahari ini tenggelam, kamu dalam keadaan membaca istighfar. Ya. Fa'idha sami'tal adhana, mongko ing dalam nalikane krungu sapa sira al adhana ing adzan fa'ajib mongko jawab sapa sira ing adzan. Kalau mendengar adzan ini jawablah. Orang menjawab adzan ini nanti fadilahnya akan ditolong oleh Rasulullah, akan mendapat syafaat Rasulullah ketika di akhirat ya. Nah, syafaat Rasulullah itu penting. Kita jangan merasa pede lah ya, dengan amal kita itu. Saya sudah beriman, saya sudah banyak sholat, puasa saya nggak pernah bolong. Jangan pede dulu. Ya ibadahnya memang sudah lengkap, tapi dosanya apa tidak lengkap juga. Kalau dosanya sama dengan ibadahnya kan malah jadi imbang nanti ya. Kalau masuk surga ini ya agak sedikit tersendat ya. Kalau iman kalau amal baiknya dengan amal buruknya ini kok imbang ya, masuk surganya ini tertahan dulu ya. Nah, kalau lebih berat sedikit yang buruk, naudzubillah ya. Makanya supaya kita besok itu peluang selamatnya banyak, kita berharap syafaat atau pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya ya opo? Caranya ya dengan menjawab adzan. Terus kalau ada adzan ini jangan sampai berbicara, hati-hati ya.
guru kami ini berwasiat kepada para santri, ya. Ketika ada orang itu kok pas ada azan kok berbicara ngobrol, ini dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah, ya. Wakul lan ngucapa sapa sira ba'dahu ing dalam sakwise adzan Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailika wa idbari naharika wa khuduri salatika wa aswati du'atika an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah ila akhirih. Ini. Jadi ketika adzan maghrib bacaannya seperti itu. Kalau kita lihat di televisi swasta kan memang ini sudah sering ya, sering kita dengarkan ya. Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailika wa idbari naharika, ya. Wa khuduri sholatika wa aswati du'atika, ya. Ini doanya. Tsumma sholli nuli sholata sapa sira al fardhu ing salat fardhu ba'da jawabil muadzini ing dalem sakwise jawab muadzin wal iqamati lan qomat. Kemudian sholatlah fardu setelah menjawab azan dari muadzin dan menjawab iqamah. Ini dari Imam Ghazali, tapi kalau oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini ditambahi lagi, dan setelah sholat 2 rakaat yang agak cepat, yaitu sholat qobliyah maghrib, tapi ini bukan sholat yang sunnah muakkad, bukan ya, tapi tetap disunahkan. Wa sholli ba'dahu qabla an tatakallama, wa sholli lan sholata sapa sira ba'dahu ing dalem sakwise fardu qabla an tatakallama ing dalem sadurunge yen to ngobrol sapa sira. Rakaataini kelawan 2 rakaat. Dan juga setelah sholat fardu, sebelum ngobrol atau sebelum melakukan hal-hal yang lain, sholatlah ba'diyah dulu 2 rakaat. Sholat ba'diyah 2 rakaat ini ba'diyah maghrib. Rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad. Fahuma mongko utawi rakaat ini ratibal maghribi iku sunnah rawatib lurune maghrib. Wa in shallaita lan lamun salat sapa sira ba'dahuma ing dalam sawise rakaat ini arba'an kelawan 4 rakaat tudilu ingkang nyuwekno utawa ndawakno sapa sira guna ing arba'an fahunna mongko utawi arba'an aidon kelawan maneh sunnatun iku ya sunnah. Kemudian kalau kamu ingin, kata Imam Ghazali, sholat 4 rakaat setelah 2 rakaat tadi, maka itu juga sunnah. Sholat ini dinamakan sholat sunnatul awabin, ya. Sholat awabin itu 6 rakaat. 2 rakaatnya ini ba'diyah maghrib, kemudian ditambah 4 rakaat. Wa in amkanaka lan lamun mungkin noka ing sira antanwiya ing yen to niat sapa sira al itikafa ing itikaf ilal isya'i maring isya wa tukhiya lan ngurip-nguripi sapa sira ma ing waktu ba'dal isya'aini ing dalam sause maghrib isya bis sholati kelawan ing dalam antarané maghrib isya bis sholati kelawan salat faf'al mongko lakonono sapa sira. Kalau memungkinkan kamu untuk niat iktikaf sampai isya dan menghidupkan waktu di antara maghrib isya dengan sholat, maka lakukanlah. Ini niat iktikaf itu sangat penting. Ketika masuk ke dalam masjid, dan hanya masjid yang boleh, yang bisa untuk diniati iktikaf. Nah, kalau di musola tidak. Jadi kalau ada orang itu mau membangun musola pribadi atau musola setempat,
itu lebih baiknya diniatkan menjadi masjid, diwakafkan sebagai masjid ya. Nah, ini tanah saya wakafkan. Buat apa? Nanti buat sholat, buat langgar aja, jangan. Buat masjid wis ya. Meskipun kecil. Karena apa? Nanti bisa buat iktikaf. Loh Pak, tapi kan kita Jumatannya kan di sana. Orang Jumatan itu tidak harus di masjid. Orang Jumatan di tengah lapangan ya tidak masalah. Jadi orang membangun masjid itu tidak ada kewajiban untuk apa? Sholat Jumatan di situ. Tidak masalah masjid banyak, tapi Jumatannya tetap sentral di masjid asal ya, di masjid jami ya. Kalau musola kecil-kecil jadikan masjid, nanti apa? Peluang untuk dapat pahala di situ banyak. Orang itu masuk ke dalam masjid kemudian niat iktikaf, selama dia tidak keluar dari tempat itu tanpa uzur ya, maka tetap akan dapat pahala walaupun tertidur sambil ngiler, walaupun kentut, walaupun batal wudhunya, pahalanya ini akan tetap terkucur ya, pahalanya ini akan tetap turun. Apalagi ketika dia masuk ke dalam masjid sebelum maghrib kemudian niat iktikaf sekalian menunggu sholat isya, di samping dapat pahala iktikaf, maka dia ini juga akan mendapatkan pahala dihitung sebagai orang yang sholat sepanjang waktu itu. Maghrib dengan isya waktunya ini biasanya berapa jam? 1,5 jam ya, sekitar ya. Mulai dari adzan maghrib sampai adzan isya 1 jaman sekitar ya. Ini kita kalau menunggu sholat ya, dari maghrib sampai isya selama 1 jam, maka di situ kita ini terhitung sebagai orang yang sholat terus. Padahal cangkruk, padahal apa leyeh-leyeh ya, tidur dalam masjid, ngenceng no boyok misalkan ya. Tapi enak kan ya, tergolong sebagai orang yang sholat ya. Pahalanya itu seperti orang yang sholat terus menerus. Nah kita kan mau sholat berjam-jam itu kan ya, kekuatannya kan apa, kadang-kadang ini tidak ada. Ya ada sebenarnya kekuatan, tapi kemauan ini ya repot ya. Ada kemauan 1000 jalan, tidak ada kemauan 1000 alasan. Nah, ini. Mau sholat berjam-jam ini kelihatannya kok rasanya kok berat. Ya gitu aja wis, menunggu sholat isya ya, di masjid, tidak keluar dari situ sambil iktikaf, maka akan dicatat sebagai orang yang sholat selama 1 jam. Nah, ini. Dan juga dalam satu keterangan, dalam satu riwayat ini, orang yang melaksanakan hal itu, menghidupkan waktu di antara maghrib dengan isya, dengan iktikaf dan sholat awabin di dalam masjid, maka akan mendapatkan 2 istana di surga ya. 1 istana itu kalau diukur oleh orang yang berjalan ya, kalau kita berjalan cara gampang ngubengi istananya itu, kita keliling di situ, maka baru akan nyampe ke tempat asal setelah 100 tahun. Di istana ini gede ya, istananya besar. Kalau istana di surga ya jelasnya super mewah. Karena apa? Temboknya terbuat dari emas yang tidak ada apa yang emas yang tidak ada sambungannya pokoknya tembok. Arsiteknya malaikat aman ya, arsitek manusia ya sudah begitu bagus, apalagi kalau malaikat ya. Terus di surga nanti itu akan ditanami tumbuh-tumbuhan
ya, yang jumlahnya ini sangat banyak ya. Kalau manusia itu berkeliling ya, berkeliling menghitung pohon-pohon yang ada di surga untuk orang yang istiqomah menghidupkan waktu setelah maghrib sampai isya, ini maka tidak akan bisa mencapai tempat asalnya saking banyaknya pohon itu. Nah, pohon di surga ciri-cirinya itu pohonnya pendek, buahnya pendek-pendek meskipun pohonnya tinggi ya. Terus guru saya pernah cerita, katanya kalau pohon di surga itu salah satu riwayat akarnya ada di atas, buahnya di bawah. Mikir ya opo, ya tidak usah dipikir. Nanti kalau mati tahu sendiri guys. Kata guru saya, kalau tanamannya itu ketela dan singkong bagaimana? Ini. Tapi tanaman di surga itu masya Allah ya. Nah, kalau dimakan itu rasanya jauh berbeda memang ya, dengan yang ada di sini ya. Faqad warada fi fadli dzalika ma la yuhsa. Nah, telah datang keterangan keutamaan hal-hal tersebut dengan keutamaan yang tidak bisa dihitung ya. Wahia utawi sholatul awwabin nasyiatul laili iku ibadah permulaan malam ya. Li'annahu karena sak temene ma bainal isya'aini awwalu nasyatin iku awale masuke wektu bengi. Wahia utawi nasyiatul laili sholatul awwabina iku salat awwabin ya. Salat awwabin ini sebagai ibadah permulaan ya, ibadah sunnah permulaan malam ya. Wasu'ila lan ditakoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Gusti Kanjeng Nabi ang qaulihi ta'ala saking dawe Allah taala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum al ayah ya. Nah, ayat di surat Sajdah ini maksudnya bagaimana? Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah ya utawi keterangane ayat as-sholatu iku maksude salat ma bainal isya'aini rupane perkara kang ing dalam antarane maghrib isya. Fa innaha karena sak temene salat tuzhibu iku ngilangi apa salat bimulaghatin nahari ing pira-pira nganggure pira-pira perkara nganggure awan. Wa tuhadzibu lan bersihno apa iki salat akhirahu ing akhire nahar. Salatul awwabin ini juga keutamaannya bisa menghapus seluruh hal-hal yang tidak baik ketika di siang hari dan membersihkan akhir dari siang hari tersebut ya. Jadi wong iku lek wis biasa salat awwabin maka dosa-dosa kecil-kecilnya ini akan terhapus dengan sendirinya ya. Wal mulaghatu ya, karena sudah capek ya, di samping cuacanya sekarang dingin ya. Maka kita akhiri sekian. Semoga bermanfaat, tapi sebelum ditutup kita simpulkan dulu dari awal, yaitu amal yang kita lakukan ketika menjelang terbenamnya matahari adalah persiapan segera menuju masjid sebelum terbenam. Kemudian membaca tasbih, istighfar ya. Terus diteruskan dengan membaca 4 surat dalam juz amma, yaitu surat wasyamsi wadduhaha,
dan walaili idza yaghshaha serta qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jangan sampai matahari terbenam kamu tidak beristighfar ya. Ketika mendengar azan maka harus dijawab. Nah, kemudian setelah itu melaksanakan sholat fardu, dan setelah sholat fardu dilanjutkan dengan sholatul awwabin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.